sesi kali ini tuh aku nggak sendiri, aku ditemenin juga sama partner aku, ada Jessica. Jadi nanti sistematikanya itu Jessica bakal nerangin teorinya, sedangkan aku nanti praktikal di hands-on latanya. Jadi nanti harapannya setelah sesi ini kalian nggak cuman paham terkait teori time seriesnya aja, tapi juga bisa langsung apply ke data dan juga soal-soal praktikumnya. Jadi nanti kalau misalkan di tengah-tengah sesi penjelasan materi ataupun statanya, kalian ada yang kebingungan, feel free tanya aja ya ke kita kayak gitu. Mungkin aku serahin ke Jessica untuk memulai materinya. Makasih. Oh iya, untuk datasetnya itu udah ada di ini ya, di grup udah aku kirim lewat Vanes. Jadi kalau bisa kalian download dulu biar nanti bisa ngeran stata bareng-bareng. Makasih. Oke, oke, thank you Dewi buat openingnya. Sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih buat Vanes dan juga teman-teman dari CHAMS yang udah em, memberikan aku dan Dewi kesempatan buat mengajar pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin kita langsung ke materinya aja. Wait ya, aku mau share screen dulu. Oke, oke, sebenarnya buat materinya sih sama ya, sama waktu praktikum. Cuma untuk kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin secara singkat aja biar teman-teman bisa ingat kembali materinya. Wih. Jadi yang materi pertama yang bakal aku jelasin itu adalah tentang Introduction to Time Series. Hmm. Nah, jadi data time series itu merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu. Ada harian, bulanan, sama tahunan. Kemudian datanya itu bisa digunakan untuk peramalan dan analisis dinamika. Gitu. Misalnya kalau nilai IHSG itu kan dipengaruhi saat ini tuh bisa dipengaruhi oleh nilai IHSG di periode sebelumnya. Kemudian data time series itu biasanya relevan untuk analisis ekonomi makro dan keuangan. Nah, untuk contoh pola time seriesnya, seperti yang tertera di layar, ada yang konstan, berarti nggak ada kecenderungan untuk naik atau turun, cenderung ada di tengah. Ada yang bersifat tren, berarti si datanya itu ada kecenderungan naik atau turun. Kalau di sini, si datanya itu ada kecenderungan untuk naik. Kalau seasonal, si datanya itu cenderung mengulang, tapi periodenya itu lebih singkat jika dibandingkan dengan cyclic. Nah, untuk analisis regresi itu sendiri terdiri dari dua model, ada static model sama dynamic model. Nah, kalau static model itu mengasumsikan bahwa perubahan variabel independen pada waktu T itu langsung mempengaruhi variabel dependen pada waktu T yang sama. Nah, kapan sih model kayak gini digunakan? Jadi, model kayak gini tuh digunakan kalau kita ingin melihat hubungan langsung antar variabel, kemudian efek masa lalu itu dianggap gak penting, kemudian ketika kita ingin menganalisis jangka pendek. Untuk modelnya kayak gini ya. Jadi time yang digunakan cuma T aja. Berbeda sama dynamic model yang kita lihat dulu deh si modelnya. T-nya itu ada yang T, ada T-1, T-2, dan seterusnya. Nah, kenapa si modelnya itu kayak gini? Karena asumsi dari dynamic model itu adalah pengaruh variabel independen saat ini tuh, maaf, model dinamis menjelaskan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu nggak terjadi di saat ini aja, tapi juga di nilai masa lalunya. Nah, digunakan ketika efek X ke Y itu nggak langsung, kemudian ada proses penyesuaian, dan ketika kita ingin menganalisis jangka pendek dan menengah. Nah, kemudian model analisis juga ada yang terdiri dari univariat dan multivariat. Univariat itu berarti si variabel variabel itu cuma satu. Kalau di sini contohnya cuma ada si YT gitu. Kalau multivariat itu variabelnya ada lebih dari satu. Kalau di sini kan ada Y1, di sini ada Y2. Oke. Nah, kemudian tantangan dalam menggunakan data time series itu ada spurious regression, stasionaritas, sama autokorelasi. Nah, spurious regression itu intinya adalah hubungan palsu. Maksudnya hubungan palsu itu adalah kelihatannya tuh dua variabel tuh ada hubungan signifikan, padahal sebenarnya itu nggak ada. Nah, cara deteksinya itu ketika si tes statistiknya itu tinggi,
dan R-square-nya itu tinggi meskipun tren kedua variabel itu nggak berhubungan sama sekali. Kemudian nilai Durbin Watsonnya rendah sedangkan R-square tinggi. Kemudian mean konstan tapi variansinya nggak konstan. Konsekuensinya hasil analisisnya jadi salah. Nah, selanjutnya kita masuk ke stationarity. Itu artinya keadaan di mana data-data time series itu udah konstan terhadap waktu. Nah, konstannya itu dalam hal apa aja sih? Yang pertama itu adalah konstan dalam mean, kemudian konstan dalam variance, kemudian konstan dalam covariance. Nah, berikut adalah contoh grafik stationarity. Kalau yang A ini stasioner di rata-rata dan variance, nggak ada tren, kemudian si fluktuasinya juga cenderung sama. Kalau yang B itu stasioner di variance, tapi rata-rata itu nggak stasioner karena ada si trennya. Jadi si datanya itu cenderung meningkat gitu. Kemudian yang C itu stasioner di rata-rata, tapi variasinya itu nggak stasioner. Jadi kalau kita lihat, memang si datanya itu nggak ada kecenderungan naik atau turun, mereka cenderung di tengah. Tapi si fluktuasi datanya itu dari yang awalnya landai itu makin lama makin fluktuatif gitu. Kemudian untuk yang D itu rata-rata dan varians tidak stasioner. Karena ada trennya, kemudian si fluktuasi datanya itu dari yang landai lama-lama makin fluktuatif. Seperti itu. Nah, untuk cara mendeteksinya itu bisa pakai grafik, bisa pakai ADF test, Corellogram, PV test atau Piliperon test, kemudian KPSS test. Cuma untuk praktikum yang dipakai itu grafik biasa, ADF sama Piliperon. Nah, yang pertama menggunakan grafik biasa. Jadi kalau misalnya kita lihat ada grafik yang kayak gini nih, yang ada kecenderungan untuk naik, itu berarti datanya nggak stasioner, karena si datanya ini memiliki tren. Sedangkan kalau yang sebelah kanan, ini kan nggak ada kecenderungan naik atau turun ya. Nah, berarti si datanya itu udah stasioner. Nah, kemudian kita bisa menguji stasionaritas menggunakan ADF test. Untuk hipotesisnya kayak umumnya aja ya, HO-nya variabel variabel eh, variabel A misalnya mengandung unit root atau belum stasioner. Kemudian hal alternatif variabel A tidak mengandung unit root. Untuk kriterianya p-value kurang dari alfa, H0 ditolak, p-value lebih dari alfa, HO tidak dapat ditolak. Untuk kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi sekian dapat disimpulkan bahwa variabel A sudah stasioner di tingkat level turunan pertama atau turunan kedua. Untuk komennya, depuler, kemudian nama variabelnya. Untuk pilih peron tuh sama, si hipotesis kriteria dan kesimpulannya yang ngebedain tuh cuma dari komennya gitu. Nah, autokorelasi itu adalah keadaan di mana error periode sekarang itu berkorelasi dengan error di periode sebelumnya. Nah, konsekuensinya itu nilai T statistik, F statistik, dan chi-square itu nggak lagi valid. Kemudian hasil estimator nggak lagi blue gitu. Nah, cara mendeteksinya itu ada dua cara, ada Durbin Watson atau ya Durbin Watson test, kemudian di Godfrey test. Yang pertama kita masuk dulu ke Durbin Watson test. Di depan ada kayak tabel gini ya, kotak gini. Nah, ini tuh sebenarnya hipotesis dari si metode Durbin Watson test. Ada autokorelasi positif, daerah tak tentu, dan lain sebagainya. Nah, kalau aku lihat praktikan aku, common mistakes yang mereka lakukan adalah mereka malah nulis hipotesis yang ini, yang di dalam model tidak terdapat masalah autokorelasi, di dalam model terdapat masalah autokorelasi, padahal itu bukan hipotesis dari si Durbin Watson. Yang dipakai itu yang ini, gitu. Nah, kemudian data yang diperlukan buat uji hipotesis pakai ini, itu adalah si degree of freedom-nya, yakni jumlah variabel independen ditambah satu, kemudian alfanya, kemudian n atau jumlah observasinya. Itu untuk nilai DL dan DU-nya itu bisa dilihat dari si tabel Durbin-Watsonnya yang ada di sini. Jadi kalau misalnya n-nya ada 10, kemudian degree of freedom-nya 2, berarti si DL-nya itu 0,6972, kalau DU-nya itu 1,6413. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode Bigot-Free test. Untuk hipotesisnya, HO di dalam model tidak terdapat masalah autokorelasi, alternatifnya di dalam model terdapat masalah autokorelasi. Nah, untuk kriterianya, kita melihat dari nilai probabilitas chi-square-nya, yakni yang ini. Nah, kalau misalnya
nilai probabilitas chi-square-nya kurang dari alfa, berarti H0 ditolak. Nilai probabilitas chi-square lebih dari alfa, H0 tidak dapat ditolak. Untuk kesimpulannya sama seperti umumnya, dengan tingkat signifikansi sekian dapat disimpulkan bahwa terdapat atau tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model. Untuk komen itu sendiri, instead be Godfrey. Nah, kesalahan umum ketika orang-orang menggunakan metode ini adalah mereka tuh benar hipotesisnya, kriterianya benar. Tapi ketika mereka mengambil kesimpulan, itu kebalik-balik gitu. Misalnya, kan probabilitas chi-square kurang dari alfa tuh H0 ditolak. Tapi mereka malah nulis di dalam model tidak terdapat masalah autokorelasi. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menggunakan uji hipotesis, entah itu Godfrey test atau Durbin-Watson, bisa diperhatikan lagi hipotesis dan kriterianya. Seperti itu. Nah, cara mengatasi autocorrelation itu bisa dengan transformasi variabel ke bentuk turunan pertama, kemudian menambahkan data trend menggunakan AR1, metode Baron-Blackweb, metode Durbin's two-step, metode Cochrane-Orcutt two-step procedure, kemudian HAC covariance matrix. Sekarang kita masuk ke ARIMA and white noise process. Oke. Jadi ARMA atau ARIMA itu merupakan metode time series box Jenkins yang merupakan teknik untuk melakukan peramalan data time series yang masuk ke dalam kategori metode univariat atau satu variabel. Nah, metode ini itu lebih efektif untuk peramalan jangka pendek dan kurang direkomendasikan untuk jangka panjang. Digunakan luas karena mampu menangkap pola dinamika data runtut waktu dengan baik. Nah, kegunaannya itu untuk apa sih? Yang pertama itu untuk melihat tren pasar dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui hubungan antar data yang disusun secara runtut waktu. Kemudian yang ketiga mengestimasi time delay, lags, atau kelambanan dalam proses yang terjadi pada suatu peristiwa. Nah, komponennya itu ada apa aja sih? Jadi sebenarnya ARIMA itu ada 3 komponen, ada R, ada I, ada MA. Nah, R itu kepanjangannya apa sih? R itu kepanjangannya adalah autoregressive. Maksudnya adalah hubungan nilai saat ini dengan nilai masa lalu. Kalau I atau integrated itu artinya turunan variabelnya, kalau misalnya variabelnya nggak stasioner di tingkat level. Kemudian MA itu kepanjangannya adalah moving average. Itu adalah hubungan nilai saat ini dengan error periode sebelumnya. Nah, kalau ARMA berarti itu gabungan dari AR sama MA atau autoregressive dan moving average. Kalau ARIMA itu artinya ARMA dengan integrasi. Digunakan ketika data itu nggak stasioner dan perlu didiferensiasi. Nah, sekarang kita masuk ke AR atau autoregressive. Untuk definisinya udah ada di slide sebelumnya ya. Artinya hubungan variabel saat ini dipengaruhi oleh nilai-nilainya di periode sebelumnya. Contohnya itu adalah si harga saham Indofood CBP atau ICBP.JK. Nah, harga saham itu kan dipengaruhi oleh harga saham ICBP.JK pada hari-hari sebelumnya. Nah, eh, ini termasuk AR karena si harga saham saat ini tuh dipengaruhi oleh nilai itu sendiri di periode sebelumnya. Untuk persamaan itu kayak gini. Kemudian untuk interpretasi buat mu itu sebenarnya sama sih kayak interpretasi konstanta pada umumnya. Jadi tanpa adanya perubahan pada variabel-variabel lain dalam model, tingkat T pada periode sekian sampai periode sekian adalah rata-rata sebesar sekian per periodenya. Nah, kalau untuk gamma YT-1, model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada variabel Y sebesar satu satuan pada periode sebelumnya, maka akan meningkatkan atau menurunkan variabel Y saat ini sebesar sekian ceteris paribus. Oke, kemudian kita masuk ke MA atau moving average. Untuk definisinya udah dijelasin di slide sebelumnya juga. Untuk contohnya itu adalah tingkat inflasi triwulan Indonesia pada kuartal ini bisa dipengaruhi oleh guncangan inflasi pada kuartal sebelumnya. Misalnya kejutan kenaikan harga BBM yang efeknya baru terasa beberapa periode kemudian. Nah, untuk nilai variabel saat ini tuh adalah si tingkat inflasinya, tingkat inflasi triwulannya. Sedangkan error masa lalunya itu adalah si kejutan kenaikan harga BBM-nya. Seperti itu. Nah, untuk persamaannya itu seperti ini. Untuk interpretasinya, untuk theta error T-1, model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada error variabel Y sebesar satu satuan pada periode sebelumnya, which is T-1,
maka akan meningkatkan atau menurunkan variabel Y saat ini sebesar sekian ceteris paribus. Nah, kemudian kita masuk ke ARMA atau Regressive Moving Average yang merupakan kombinasi dari AR dan juga MA. Jadi mereka itu mempertimbangkan pengaruh nilai masa lalu dan error dari periode sebelumnya. Contohnya itu adalah ada IHSG harian. Jadi IHSG hari ini tuh bisa naik atau turun karena pergerakan IHSG kemarin. Artinya ini kan masuk model AR ya atau autoregresif. Nah, terus selanjutnya sekaligus dipengaruhi oleh shock berupa berita buruk mengenai kenaikan suku bunga global yang muncul sehari sebelumnya. Berarti si kalimatnya sekaligus sampai titik ini masuk ke dalam moving average gitu. Nah, untuk persamaannya kayak gini. Sebenarnya kombinasi dari dua persamaan sebelumnya. Untuk interpretasi juga sebenarnya ini sama persis sama di slide-slide sebelumnya. Oke, jadi sedikit notes, ARIMA Models itu terdiri dari model AR, MA, dan ARMA yang terintegrasi atau model ARMA yang ditambahkan komponen differencing agar data menjadi stasioner. Nah, untuk PDQ-nya ini adalah, kalau untuk P itu order dari koefisien AR, kalau D itu adalah order dari diferensiasi, kemudian Q adalah order dari koefisien moving average. Nah, sekarang kita masuk ke white noise. Nah, white noise itu merupakan proses stokastik pada error term atau residual yang memiliki rata-rata nol, variansi yang konstan, serta tidak menunjukkan adanya autokorelasi antar periode. Karakteristik white noise itu bersifat acak sehingga tidak dapat diprediksi, sehingga menjadi bentuk residual yang dianggap ideal dalam pemodelan time series. Itu untuk hipotesisnya, HO, residu variabel white noise, H alternatif, residu variabel tidak white noise. Untuk kriterianya, p-value kurang dari alpha, H0 HO ditolak, atau residu tidak white noise. Kemudian p-value lebih dari alpha, HO tidak dapat ditolak, atau residu white noise. Nah, kesimpulannya model persamaan AR, MA, atau yang lainnya di tingkat level atau turunan pertama belum atau sudah menggambarkan keadaan data yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya datanya itu udah white noise, artinya model itu udah menggambarkan keadaan data yang sebenarnya. Maaf, mungkin sedikit koreksi. Kalau misalnya residual pada suatu model itu sudah white noise, berarti model itu sudah menggambarkan keadaan data yang sebenarnya. Nah, untuk tahapan regresinya itu, yang pertama kita bisa meregres model arimanya, bisa AR-nya dulu, bisa MA-nya dulu, bisa ARMA-nya dulu. Kemudian kita predik residualnya, kemudian kita cek stasionaritas si residual regresinya. Kemudian yang keempat, kita melakukan pengecekan white noise. Kemudian selanjutnya kita membandingkan semua model dengan menetapkan model yang paling baik dengan melihat si nilai AIC, BIC terkecil, dan LL terbesar. Kemudian kita masuk ke stationarity. Sebenarnya udah dijelasin di slide-slide sebelumnya. Jadi stationaritas itu ketika mean dan variasinya itu nggak berubah dari waktu ke waktu dan tidak memiliki tren. Nah, pada kondisi sebenarnya, metode ARMA itu sering dihadapkan pada data yang cenderung tidak stasioner. Kondisi ini menuntut proses smoothing, yang merupakan bagian dari upaya mengintegrasikan model ARMA yang memiliki data non-stasioner sehingga menjadi ARIMA. Untuk cara mengecek stasionaritasnya bisa pakai grafik, bisa pakai ADF test, bisa pakai Pilveron test. Oke, mungkin sekian dari presentasinya. Eh, kita langsung ke soal aja. Oke, Oke, jadi mungkin buat introduction dulu. Sebenarnya ini soal-soalnya aku dapetin dari internet, ada yang dari midterm universitas lain. Jadi ini bukan soal TS tahun kemarin, tapi semoga bisa dijadikan bahan referensi untuk belajar TS khususnya buat kalian yang dosen itu sama Pak Ari. Karena yang dosennya Pak Ari kemungkinan besar UTS-nya itu bakal tulis. Dan sejujurnya soal-soalnya itu agak di luar nalar, jadi harus benar-benar paham konsep biar bisa jawab soal-soalnya. Tuh, oke kita masuk ke nomor pertama. So what are the characteristics of a variable integrated of order 1 compared with a stationary variable?
Tuh, jadi apa sih karakteristik dari variabel integrated order pertama jika dibandingkan dengan variabel yang udah stasioner? Tuh, nah aku udah bikin tabelnya. Jadi kalau misalkan variabel yang udah stasioner di tingkat level, itu min-nya konstan sepanjang waktu. Sedangkan kalau variabel yang stasioner di turunan pertama, itu nggak konstan si min-nya. Tuh, nah yang kedua tentang varians. Variabel yang udah stasioner itu, variansnya konstan. Sedangkan kalau stasioner di turunan pertama, itu tidak terbatas atau meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian tentang shock, kalau variabelnya udah stasioner di tingkat level, itu shock itu bersifat sementara atau seri akan kembali ke rata-ratanya. Itu berbeda dengan variabel terintegrasi orde satu, si shock itu bersifat permanen. Jadi si serinya itu tidak kembali ke rata-rata semula. Mungkin untuk sedikit gambaran kayak gini. Jadi kan ini kan di periode 94 tuh rata-ratanya tuh di sinilah kurang lebih. Tapi mendekati 96 rata-ratanya itu malah naik. Terus di 98 turun dikit, terus mulai naik lagi. Jadi di sini rata-ratanya. Terus turun lagi. Terus lama-lama naik lagi. Terus turun lagi, turun lagi. Nah, ini disebut data yang belum stasioner di tingkat level seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke unit root. Jadi kalau variabel yang udah stasioner di tingkat level itu tidak memiliki akar unit root. Untuk persamaan itu kayak gini. Ya, jadi maksudnya tidak memiliki akar unit root, nilai dari row-nya ini kurang dari satu. Kenapa harus kurang dari satu? Biar si efek errornya itu lama-lama menjadi nol, bukan menjadi nol, kembali, maaf, aku ulangin ya. Jadi kan di sini tidak memiliki akar unit atau unit root, persamaannya kayak gini. Nah, kalau misalnya si row-nya itu kurang dari satu, itu kan berarti bisa 0,8, 0,5, dan lain hal sebagainya. Nah, si row ini tuh bisa menarik si nilai dari datanya buat kembali ke rata-ratanya. Berbeda sama variabel yang stasionernya itu baru di turunan pertama. Persamaan itu kayak gini. Terus kalau di sini kan row ya, kalau di sini satu. Berarti kalau misalnya ada shock tuh, ya nggak akan balik lagi datanya ke rata-rata seperti sebelumnya. Itu sesuai lah sama si definisi shock di baris sebelumnya. Gitu. Kemudian masuk ke diferensiasi. Kalau variabelnya udah stasioner di tingkat level, nggak perlu didiferensiasi. Jadi aku kosongin. Kemudian untuk variabel yang stasioner di turunan pertama, itu jika dilakukan diferensi satu kali, maka seri akan menjadi stasioner. Nah, jadi kan kalau persamaannya delta xt itu sama dengan xt kurang xt min 1. Nah, itu tuh dari sini. Kita kopas. Jadi sebenarnya ini tuh pindah rumus aja. Jadi delta xt itu sama dengan si error dari tag-nya. Nah, kan kalau error tuh sifatnya tuh random ya. Nggak ada kecenderungan naik, nggak ada kecenderungan turun. Nah, makanya ini bisa disebut sebagai data yang sudah stasioner di turunan pertama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. What is meant by weak stationarity and covariance stationarity? Jadi, sebenarnya weak stationarity sama covariance stationarity itu sama. Jadi, suatu seri XT dikatakan weakly stationary atau covariance stationary kalau memenuhi tiga syarat utama, which is yang udah dijelasin di lab satu berarti. Yang pertama itu min-nya udah konstan, kemudian variasi konstan, autocovariance bergantung pada lag atau covariance-nya itu konstan. Jadi hubungan antar observasinya itu hanya ditentukan oleh jarak, bukan waktu kejadian. Gitu.
Nah, kenapa sih disebut disebut weak atau lemah? Jadi ternyata stasionaritas ini hanya mensyaratkan momen pertama atau min dan kedua varians atau covariance yang konstan, bukan seluruh distribusi probabilitasnya. Mungkin kalau teman-teman ingat di mata kuliah, di materi statistika 1 atau 2 gitu, itu kan ada materi tentang distribusi probabilitas. Kurang lebih bahasnya tentang ini, skewness sama kurtosis. Oke, kita kembali dulu ke perbandingan singkatnya. Jadi kalau weak atau covariance stationarity itu fokusnya itu cuma sama mean, variance, dan autocovariance. Jadi syarat sebuah variabel itu bisa disebut stasionaritas itu ya cuma 3 ini aja. Sedangkan kalau strict stationarity itu syaratnya 3 hal ini harus terpenuhi. 3 hal ini harus konstan. Tapi tambahannya adalah si skewness atau kemiringan itu harus konstan dan si kurtosisnya juga harus konstan gitu. Jadi kalau misalnya si eh apa yang namanya tadi? Jadi kalau misalnya distribusi datanya di periode awal miring ke kiri nih misalnya. Nah, di periode-periode selanjutnya persebaran datanya juga harus kayak gini. Condong ke kiri. Dan perlu diingat ya teman-teman, ini grafik persebaran datanya bukan grafik data time series, jadi beda. Nah, kemudian kan yang kedua katanya kurtosisnya harus konstan. Jadi kalau misalnya kurtosisnya di periode awal bersifat normal distribution, ya berarti di periode-periode yang akan datang si persebaran datanya itu harus bersifat normal distribution juga. Nggak bisa tiba-tiba positif kurtosis, nggak bisa tiba-tiba negatif kurtosis. Gitu. Cuma untuk memenuhi persyaratan strict stationarity itu tidak memungkinkan karena jumlah observasi yang dibutuhkan itu tidak terbatas. Dan itu tidak mungkin ya kita menggunakan observasi yang jumlahnya tidak terbatas. Makanya untuk penelitian dan juga perkuliahan kita menggunakan weak atau covariance stationarity. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke ARIMA. Consider two different time series models for a process that has already been made stationary atau D sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0 tuh kan berarti si datanya itu nggak diturunin ya, sudah stasioner di tingkat level. Makanya D-nya 0. Kemudian modelnya itu ada 2, ada model A atau AR1. Di modelingnya itu kayak gini. YT sama dengan 0,8 YT min 1 tambah error T. Kemudian ada model B atau mas 1 yang dimodelin kayak gini. Selanjutnya, suppose that at time t equals 10, a sudden shock occurs where the error term equals 5, while all other error terms before and after this point are 0. Jadi, ketika t-nya sama dengan 10, itu nilai si errornya itu adalah 5. Selain itu, nilai errornya itu sama dengan 0. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, ta- analyze and explain how this specific shock at t equals 10 will propagate and affect the future values of y for t equals 11, 12, 13 in model A compared to model B. In your answer, relate this to the concept of the memory of the process and identify which model exhibits persistent effects versus transitory effects. Jadi kita harus menganalisis pengaruh shocknya terhadap model AR1 dan MA1. Dan kita kaitin dengan konsep memory of the process. Itu. Kita sekarang masuk ke analisis model B-nya dulu atau MA1. Jadi, untuk MA1 kan persamaannya kayak gini ya. YT sama dengan error T tambah 0,8 ET min 1. Nah, untuk T sama dengan 10, berarti ya 10 sama dengan error periode 10 tambah 0,8 error OT9 harusnya. T9.
Harusnya jadi subscript guys, cuma aku susah ngetiknya. Nah kan nilai error periode ke-10 tuh kan katanya 0, berarti error periode ke-10 tuh 5, berarti di sini tulis 5. Nah selain error periode 10 kan jadinya 0, berarti di sini 0, sehingga hasilnya jadi 5. Kemudian pada T sama dengan 11, berarti ya 11 sama dengan error periode 11 ditambah 0,8 error periode 10 sama dengan 0 tambah 0,8 kali 5. Karena ini kan ada error periode 10. Nah, hasilnya itu sama dengan 4. Kemudian waktu T sama dengan 12, karena si E12 itu sama, sama dengan 0, kemudian error 11 juga sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah 0. Tuh. Jadi kalau kita lihat, efek shocknya itu di periode 10 sebesar 5, tapi lama-lama menurun ke 4, bahkan sampai 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak kejutan pada model MA ini bersifat transitory atau sementara atau singkat, karena efeknya hilang di periode ke-12. Gitu. Model ini memiliki short memory karena dampak guncangannya itu hilang sepenuhnya tepat setelah jumlah leg sesuai ordernya. Gitu. Oke, kita masuk ke analisis model A atau autoregresif. Jadi untuk persamaannya itu yang ini 0,8 YT minus 1 dikurang error T. Terus untuk T sama dengan 10 berarti ya 10 sama dengan 5. Itu untuk asumsi awal akibat shocknya aja. Kemudian untuk T sama dengan 11, itu berarti ya 11 sama dengan 0,8 dikali YT min 1, which is yang di atas ini. Berarti 0,8 kali 5. Hasilnya adalah 4. Gitu. Terus untuk T sama dengan 12, sama kayak sebelumnya, intinya 0,8 dikali nilai Y di periode sebelumnya. Berarti 0,8 kali 4, hasilnya 3,2 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat kan, ini di periode 10, nilainya 5 ya. Lama-lama nurun. Tapi nggak menyentuh nilai 0 kayak si model MA yang udah bernilai 0 pas tinggi itu sama dengan 12. Gitu. Nah, berarti kesimpulannya adalah dampak kejutan pada model AR itu bersifat persisten atau bertahan lama. Guncangan tersebut akan terus berlanjut melalui nilai Y di masa depan. Nah, meskipun nilainya mengecil secara eksponensial atau meluruh, tapi secara matematis itu dampaknya tidak akan pernah benar-benar nol. Ini nunjukin kalau model AR itu punya infinite memory. Gitu. Nah, mungkin untuk sedikit ringkasan konseptualnya, untuk AR atau autoregresif, itu ngemodelin momentum sistem atau ketergantungan pada nilai aktual sebelumnya. Efek guncangan itu meluruh secara perlahan atau decay. Kemudian untuk MA atau moving average, itu memodelkan reaksi sistem terhadap gangguan acak sesaat atau shock correlation. Efek guncangan itu terputus tajam atau cut off setelah lag tertentu. Nah, ini konsepnya harus teman-teman pahami karena di materi-materi selanjutnya bakal ada bahas tentang ACF, PACF, dan sebagainya. Dan teman-teman harus ngerti konsep ini biar untuk konsep-konsep selanjutnya teman-teman bisa ngerti juga gitu. Nah, jadi intinya perbedaan utama itu terletak pada gimana sistem mengingat guncangan. Model AR itu membawa dampak guncangan ke dalam struktur nilai masa depannya atau momentum, sementara MA hanya merespon guncangan tersebut sebagai gangguan teknis yang cepat berlalu. Makanya setelah kita coba-coba masukin rumus, di periode ke-13, si Y-nya itu, bukan yang ini, periode ke-12, si Y-nya itu sama dengan 0. Gitu. Jadi, kalau di model MA, shocknya itu ya dianggap gangguan semata aja, tapi ujung-ujungnya si datanya itu bakal kembali ke semula. Seperti itu. Mungkin apakah ada yang mau ditanyakan?
Oke, karena mungkin gak ada yang nanya, Dewi, apakah kamu sudah siap untuk hands on? Udah. Oke, aku serahin ke Dewi. Aku izin stop share screen ya. Thank you. Oke, makasih banyak Jess atas penjelasan teoretikalnya. Jadi karena tadi sama Jessica udah masuk ke penjelasan materinya ya, sekarang kita masuk ke praktikalnya yaitu pakai stata. Nah, as your information aja ya guys, kalau misalkan tadi Jessica mention kalau yang kelasnya Pak Ari itu siap-siap ujiannya itu pasti tes tulis. Nah, kalau yang kelasnya Pak Eksa, aku soalnya waktu itu kelasnya Pak Eksa, jadi itu kalian siap-siap aja karena ujiannya pasti pakai Stata atau Excel. Kalau pas zaman aku UTS-nya pakai Excel, UAS-nya pakai Stata. Dan itu karena yang ngajar Pak Eksa, jadi dihubunginnya tuh sama finance. Jadi kita disuruh nge-forecast harga saham, kayak gitu. Kan aku izin share screen dulu ya. Nah, eh kalau misalkan kalian mau ikut coba ngerunning di stata kalian sendiri, nggak apa-apa. Kalian bisa download dari dataset yang udah aku kasih di grup, yang lewat link yang udah di-share sama Vanes. Tapi kalau misalkan kalian mau merhatiin dulu teorinya atau penjelasan dari aku juga nggak apa-apa. Kalian perhatiin aja stata dan juga penjelasannya. Kayak gitu. Jadi, untuk yang sekarang itu kita pakainya dataset time series underscore PPI. Nah, ini tuh ada data dari money supply, GDP, CPI, dan juga PPI atau Producer Price Index dari US ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, seperti biasa kita harus buat makro directory-nya juga, dan juga kita import dulu nih dataset dari time series underscore PPI-nya. Kayak biasa aja sih sebenarnya kali ini, bisa kalian itu aja, coba sendiri. Terus, kalian masukin aja datasetnya, use. Wait, aku close dari sini aja deh. Nah, karena ini datasetnya itu dari komputer kalian, yang harus datanya itu harus kalian download dulu. Jadi komennya itu pakainya use ya. Kalau misalkan praktikum kemarin kan kita ngambilnya dari Yahoo Finance, makanya pakai komennya itu get symbol. Terus kalau misalkan datanya dari web, kalian pakai komennya web use dan seterusnya. Kalau misalkan dari Boston College, kalian pakai komennya BC-use. Nah, ini kalian run aja. Nah, ini kan data, ih ngalangin, wait. Nah, ini kan datasetnya udah ada nih ya, udah muncul di sini. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu data ini tuh tentang apa gitu ya, kalian bisa eh, BR datanya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, di sini datanya ada banyak, ada year quarter, terus ada M3 atau money supply yang tidak liquid, terus ada PPI atau di sini bisa kalian lihat itu ada menggambarkan producer price index. Terus ada CPI juga, kalau CPI itu consumer price index, terus GDP, terus ada M1 NSA, DDS NSA, dan juga ini time, ini merupakan variabel waktunya. Terus ini ada LAN-nya juga dari PPI, terus ada differencing dari PPI dan juga differencing dari LAN PPI, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian pengen tahu nih yang jadi base set time series-nya itu data yang year quarter atau yang T ya T, kalian bisa desk. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau misalkan biasanya yang harus kalian set ke dalam set waktu time series itu data yang display formatnya itu persen, terus T, terus Q. Kalau Q ini menggambarkan datanya itu quarter atau kuartal atau triwulanan. Kalau misalkan dia TD berarti dia days atau daily, data harian. Kalau TM berarti dia month atau bulanan dan kalau year berarti TY kayak gitu. Nah, sedangkan si year QRT ini dia cuma menggambarkan year quarter tapi di display formatnya itu dia bukan merupakan data time series. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian BR lagi,
Nih, nilai yang quarter ini, yang di sini, itu warnanya merah. Yang dimana, kalau misalkan kalian ingat di pengantar ekonometrik, nilai yang merah itu merupakan data string. Yang dimana data string itu nggak bisa dimasukin ke dalam permodelan. Jadi kalian harus ngedecode dulu, kayak gitu. Tapi karena di sini dia bukan merupakan data time series, jadi sepertinya nggak kita butuhkan. Jadi biar kalian nggak pusing, bisa kita drop aja. Nah, kalau kalian breakdown lagi, udah hilang kan? Jadi kalian hanya terfokus ke variabel yang ini ya, yang time, untuk set waktunya. Kayak gitu. Nah, next, kita harus ngeset waktunya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya Stata itu tahu kalau variabel T itu bukan variabel yang masuk ke dalam perhitungan, tetapi variabel yang menunjukkan runtut waktu. Nah, di sini caranya itu kalian TS set, karena nama variabelnya tadi kan yang menunjukkan time itu adalah T. Jadi kalian TS set, T, koma. Nah, ini datanya itu quarter atau eh, triwulan. Jadi komennya itu TS set, T, quarterly. Nah, udah sukses nih. Deltanya itu satu quarter, yang dimana dataset ini mengandung data dari 1960 kuartal 2 sampai 2002 kuartal 2. Tuh. Nah, selanjutnya itu kita buat variabel logaritma dari PDB. Wait, kita biar lagi ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, kenapa sih GDP itu yang ingin kita teliti harus kita ubah ke logaritma natural, ini supaya variansnya itu konstan atau variansnya itu lebih stabil dibandingkan si GDP-nya. Kalau misalkan kalian lihat, range dari GDP dengan variabel-variabel sebelahnya itu jauh banget. GDP ini bentuknya ribuan, sedangkan variabel lain itu puluhan atau ratusan. Jadi, kalau misalkan kayak gini, nanti kalau misalkan dimasukkan ke dalam model persamaan regresi, itu variasinya nggak bakal stabil. Maka dari itu, kita harus ngubah si GDP-nya ini supaya dia itu lebih stabil dalam pengujian. Kayak gitu caranya. Ih, hilang. Bentar. Nah, caranya di sini eh, buatnya itu gen len GDP sama dengan log dalam kurung nama variabelnya GDP. Nah, kalau misalkan kalian udah ngecek, pengen ngecek apakah datanya itu udah ada atau belum, bisa kalian bayar lagi. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, nilainya dia itu jadi 7, sekian lah. Intinya kayak gitu. Jadi dia kalau misalkan nanti digabungin ke regresi, itu datanya udah konstan. Dan juga variansinya itu akan lebih stabil. Seperti itu. Nah, terus langkah selanjutnya di Arima ini kita harus uji tren apakah datanya itu punya tren atau udah stasioner. Jadi kalian bisa pakai komen TS line L GDP. Sebentar ya guys, loading. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, ini udah jelas-jelas datanya masih mengandung tren. Kalau misalkan datanya itu masih mengandung tren, berarti dataset yang kita miliki atau variabel LGDP ini dia belum stasioner di tingkat level. Terus gimana teh cara ngubah si variabel ini supaya dia lebih stasioner? Kayak gitu. Kalian tinggal turunin aja. Di sini kita catat dulu ya, dia masih mengandung tren positif. Kenapa positif? Karena dia cenderung menunjukkan kenaikan ya, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian ingin ubah supaya datanya itu stasioner, kalian tinggal komen ulang TS line, tapi pakai differencing, yaitu D titik L GDP. Kalian run ulang,
Nah, ini bisa kalian lihat itu datanya itu lebih apa ya, kayak menunjukkan fluktuasi kayak gitu. Sehingga ini bisa kita kategorikan sebagai data yang stasioner. Kenapa stasioner? Karena dia sudah tidak menunjukkan adanya tren, kecenderungan tren positif ataupun negatifnya udah nggak ada. Kalau misalkan tadi yang belum kita turunin di turunan pertama, itu dia jelas masih mengandung tren positif. Makanya di sini bisa kita kasih notes kalau sudah tidak mengandung tren. Berarti kemungkinan besar datanya itu sudah stasioner. Nah, kemarin ada yang nanya ke aku, Teh, gimana kalau misalkan kita nggak perlu uji stasionaritas lagi menggunakan ADF test? Kan bisa juga kan pakai graph test dengan cara tes lain. Kenapa harus apa ya, kayak menguji lagi dengan the fuller kayak gitu? Sebenarnya eh, si tes lain ini bisa menggambarkan kalau datanya itu udah stasioner atau belum dari apakah datanya itu masih mengandung tren atau tidak. Kan tetapi supaya lebih apa ya, lebih terpercaya lah ya, biar lebih kredibel intinya. Jadi kayak biar si penelitian kita juga nggak apa ya, nggak salah dalam estimasinya, tinggal kalian cek ulang aja em, dengan cara the Fuller LGDP. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, nilai dari McKinnon p-value-nya itu masih melebihi 0,05, yaitu 0,6486. Yang artinya, si data ini, kalau misalkan dia belum diturunin, itu datanya masih belum stasioner. Ih, tipe. Nah, berarti sesuai kan ya, pengecekan dari ADF test dan juga graph test itu menunjukkan kalau loan GDP, variable loan GDP itu kalau misalkan belum kita turunin ke turunan pertama atau first differencing, itu datanya masih belum stasioner. Maka dari itu kita perlu langkah selanjutnya, yaitu dengan the Fuller DLGDP. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, nilai McKinnon-nya itu udah kurang dari 0,05, yaitu 0,0000 sekian. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa data dari variabel LGDP itu sudah stasioner. Jangan data deh, variabel. Nah, astaga. Wait, wait. Nah, dengan hipotesis yang tadi ya, kalau misalkan McKinnon p-value-nya itu lebih dari alpha, maka H0 tidak dapat ditolak. Sedangkan kalau misalkan McKinnon-nya itu kurang dari alpha, H0 ditolak. Nah, hasilnya kalau di tingkat level, nilai probabilitas McKinnon-nya itu tadi 0,6486 ya, yang ini, itu kan lebih dari 0,05. Atau berarti p-value-nya itu lebih besar dari alpha. Nah, di tingkat level, sehingga H0 tidak dapat ditolak. Nah, kalau misalkan H0 nih, H0 tidak dapat ditolak, ini kan yang tadi yang Jessica sempat mention, ini tuh sebenarnya hal simple yang kalian banyak salah dalam pengertiannya. Mungkin kalian lupa di statistik atau gimana. Nah, kalau misalkan H0 tidak dapat ditolak, berarti artinya yang ini yang diterima. Tinggal kalian lihat aja, kalau misalkan ini variabelnya valid, berarti dia kesimpulannya itu variabel tidak stasioner, kayak gitu. Nah, terus kalau yang di turunan pertama, nilai probabilitas McKinnonnya itu udah 0,0000, yang artinya dia itu udah kurang dari si alfanya atau 0,05. Nah, berarti di sorry, ini harusnya di turunan pertama ya, di turunan pertama. Nah, sehingga H0 dapat ditolak. Nah, kalau misalkan H0 dapat ditolak, berarti kalian buang aja yang ini. Kalau misalkan kalian buang, berarti kan yang kita ambil kesimpulan H alternatifnya ya. Makanya kalau misalkan ini berarti dia sudah stasioner karena di sini menunjukkan kalau H alternatif kita terima itu berarti variabelnya sudah stasioner. Sehingga kesimpulannya variabel LGDP stasioner pada turunan pertama pada tingkat signifikansi 5%. Kenapa 5%? Karena di soalnya nggak diketahui. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau di statistik, tingkat signifikansi itu ada tiga jenis, ada 1%, 5%, dan juga 10%. Nah, kalau misalkan belum dimention atau tidak dimention dalam soal, kalian amannya itu menggunakan yang tengah, 5%, karena itu merupakan apa ya, kayak error yang paling apa ya, paling sesuai untuk kita
maklumilah dalam penelitian kita. Kalau 1% itu kayak terlalu nggak mungkin untuk di ranah kita yang sosial, karena biasanya penelitian-penelitian kita juga masih mengandung error di dalamnya. Dan kalau 10% itu dinilai terlalu besar toleransi errornya. Sehingga kalau misalkan di soal tidak dimention, itu kalian bisa pakai tingkat signifikansi 5%. Seperti itu. Nah, next, ini yang menarik. Kalau misalkan di praktikum kemarin, eh kan pakainya AR1 ya. Nah, kalau di sini kita pakainya nih, estimasi regresi model AR4 pada variabel PDB. Nah, petunjuknya itu gunakan diferensiasi pertama atau differencing satu. Kenapa? Karena tadi kan variabel si GDP itu dia belum stasioner dan hanya interpretasikan koefisien pada leg keempat. Nah, kenapa kita pakai AR4 bukan AR1 kayak di praktikum kemarin? Sebenarnya kalau di kelas aku kemarin sempat aku mention, tapi kalau misalkan yang bukan kelas aku mention ulang aja. Jadi, yang dimaksud lag itu merupakan seberapa jauh sih penelitian sebelumnya atau data sebelumnya yang ingin kita estimasikan, apakah datanya itu memengaruhi data hari ini atau tidak. Nah, kalau misalkan dia lag 4 atau AR4, berarti kita ingin melihat apa ya? Kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Kenapa di tahun sebelumnya? Karena kan satu tahun itu ada 4 kuartal. By the way, kuartal itu triwulan ya, bukan caturwulan. Jadi, karena di satu tahun itu ada 4 kuartal, yaitu kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, makanya like-nya itu ada 4. Karena kita ingin mengestimasi apakah misal harga saham tahun lalu itu memengaruhi harga saham saat ini, atau error atau shock yang terjadi di kuartal sebelumnya itu memengaruhi kuartal saat ini atau tidak. Sehingga kita itu pakainya AR4. Nah, kenapa sih Teh kemarin di praktikum kok pakainya AR1? Itu karena datanya itu harian. Nah, kalau misalkan datanya harian, itu kita hanya ingin melihat apakah nilai masa lampau atau error atau shock di hari sebelumnya itu memengaruhi hari saat ini. Jadi lag-nya itu cuman beda 1 hari, kayak gitu. Jadi kalau misalkan 4, ini berarti kita ingin melihat 4 kuartal ke belakang, atau berarti 1 tahun yang lalu dengan bentuk data kuartal, kayak gitu. Makanya di sini komennya Arima. Nah, yang ingin kita estimasi itu kan variabel PDB ya atau GDP di sini. Berarti Arima, LGDP, koma, Arima. Nah, di modelnya itu disuruhnya pakai Lex 4. Berarti dia AR4. Kan kemarin udah aku jelasin ya. Wait. Sorry, sorry. Salah. Nah, di sini. Nah, kalau kemarin di kelas aku udah aku jelasin. Jadi, dalam Arima itu dia punya 3 ordo atau 3 komponen utama, yaitu autoregresif yang digambarkan dengan AR, biasanya itu diwakilkan dengan huruf P. Kemudian ada integrated atau turunan atau differencing itu dilambangkan dengan huruf D. Dan juga ada moving average. Ini biasanya dilambangkan dengan huruf Q. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak gini, kan AR. AR itu tadi apa? AR itu digambarkan sama P. Sehingga kita yang ngubahnya itu nilai P-nya. P-nya jadi berapa? Di sini kan kita diminta 4 ya. Berarti kita ganti P-nya itu jadi 4. Kemudian si D, tadi kan datanya itu belum stasioner ya di tingkat level, sehingga kita harus pakai differencing. Dengan differencingnya itu hanya sekali, berarti turunan pertama. Nah, karena differencingnya cuma sekali atau first difference, berarti nilai D-nya itu 1. Kayak gitu. Terus nilai Q itu kan nilai moving average. Nah, di estimasi regresi kali ini, kita itu nggak disuruh mencari nilai moving average-nya. Sehingga kalian bisa pakai nilai 0. Karena kayak ya udah bodo amat gitu. Soalnya di model ini kita cuma pengen tahu pengaruh dari nilai masa lampau atau autoregresif terhadap kuartal saat ini, kayak gitu. Sehingga moving average-nya atau pergerakannya itu atau error atau shock di masa lampaunya itu nggak usah kita bawa, kayak gitu. Makanya kita pakai komennya kayak gini. Terus kita run. Nah, ini hasilnya udah ada. Kalau misal di praktikum kemarin, kan hasilnya cuma ada sampai leg 1 ya, karena akhirnya cuma sampai 1. Nah, kalau di sini, karena kita pakainya 4, kalian ini, apa sih, ada leg sampai ke 4, kayak gitu. By the way, ini sekedar pengetahuan kalian aja. Kalau kan kalau ini kayak gini, itu kan hasilnya panjang ya. Kayak kalau misalkan kalian run ulang nih,
Nah, kan dia kayak ada nge-regenerate yang atas dulu ya, iteration. Nah, iteration ini itu merupakan proses perulangan yang dilakukan oleh Stata untuk mencari nilai atau parameter terbaik. Jadi nanti kalau misalkan spoiler aja, kalau kalian nanti pakainya di Arma yang ini, di bawah, itu nanti dia iterationnya sampai 60-an kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan kayak gitu, artinya apa teh? Itu merupakan, bukan berarti modelnya itu jelek atau kayak si Stata berulang kali salah apa ya, merepresentasikan si data itu bukan. Tapi berarti modelnya itu terlalu ribet untuk Stata gunakan supaya modelnya itu menjadi parameter yang paling baik kayak gitu. Nah, biar hasil regresinya doang nih yang keluar. Gimana teh? Nih, komennya sama. Arima, LGDP, Arima, 410. Ini sebenarnya di praktikum kalian belum diajarin. Terus tinggal kalian tambahin kayak gini. No log. Nih, perbedaannya adalah langsung keluar hasilnya. Kalau misalkan yang tadi yang di atas, itu ada iteration-nya atau seberapa sering sih si Stata ini membaca data ini sampai datanya itu menjadi parameter yang terbaik. Tapi kalau misalkan kalian terlalu lama, iteration-nya panjang, itu kan nanti regenerate regresinya juga akan semakin lama kan. Makanya kalian bisa mengakalinya itu pakai komen nolog di belakangnya. Kayak gitu. Nah, terus kalau untuk ini persamaan modelnya udah aku tulis sih. Persamaan modelnya itu D, LGDP, karena kita ingin mengestimasikan nilai GDP-nya. Terus ini 0,008 itu merupakan mu atau rata-ratanya. Kalian lihat dari konstanta LGDP-nya, yaitu sebesar 0,008. Terus ditambah nilai dari lag-nya. Jadi yang pertama ini T min 1 berarti lag 1 itu kalian lihat dari sini. Leg 1 0,2666. Nah, bisa kalian bulatkan kan jadi 0,267. Terus yang ini juga dari yang ini 0,155. Terus selanjutnya dia minus nih. Ternyata di leg 3 berarti dia nilainya negatif tuh di kuartal 3 jelek berarti si GDP USA ini. Nah, ini hasilnya dari sini. Terus kalau misalkan leg 4, itu kalian lihat dari sini. 0,0146. Kalian buatkan jadi 0,015. Ini T min 4 berarti menunjukkan leg keempat. Kayak gitu. Nah, interpretasinya, kalau si mu atau rata-ratanya, tanpa adanya perubahan pada variabel-variabel lain dalam model, peningkatan pertumbuhan produk domestik bruto US pada 1960 kuartal 3 sampai 2002 kuartal 2 adalah rata-rata sebesar 0,8% per kuartalnya. Nah, kalau misalkan buat nilai masa lampaunya, itu model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pertumbuhan PDB sebesar 1% pada 4 kuartal sebelumnya, atau T-4, berarti like-nya ada 4, maka akan meningkatkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0,01%. Jangan lupa, kalau misalkan interpretasikan si nilai masa lampau atau gamma, dan juga error atau shock, atau theta, itu kalian pakai ceteris paribus. Kalau misalkan rata-rata itu nggak perlu, karena kan dia emang nggak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, jadi cuma variabel ini doang, jadi nggak perlu ceteris paribus. Kayak gitu. Eh, Next, langkah selanjutnya, kalau misalkan kita pengen tahu nih, modelnya itu baik nggak ya si AR flag 4 ini, kita bisa pakai cek stasionaritas pada residu hasil regresi di atas, dan juga kita cek apakah datanya itu sudah white noise atau menggambarkan keadaan data yang sebenarnya atau belum. Komennya itu predict AR4, R, nah, nah ini kenapa ada satu missing value? Ini kita BR lagi ya. Nah, kenapa missing value itu biasanya dilambangkan dengan nilai titik. Nah, kenapa dia titik? Di sini juga nih, differencing dia titik. Di sini juga dia titik. Ini karena si differencing atau si autoregressive itu kan melihat masa lampaunya. Sedangkan kan kita awal mulainya itu dari 1960 kuartal 2. Tapi kita kan nggak punya data dari 1960 kuartal 1. Maka dari itu kita nggak bisa melihat nilai dari periode pertamanya. Ini kalau misalkan di statistik, kalau kalian ingat itu ada yang dinamakan indeks berantai, kayak gitu. Konsepnya atau modelnya sama aja ya. Makanya di sini di periode pertama itu dia nggak ada nilainya atau missing value karena dia nggak ada data uh, kuartal sebelumnya. Kayak gitu. Next, mana? Oh ini.
Nah, setelah kita predik, kita TS line AR4. Nah, ini bisa kalian lihat kalau data AR4 itu udah stasioner berarti ya. Karena kenapa? Karena dia sudah tidak mengandung tren. Kayak gitu. Berarti kita bisa di sini data jangan data deh. Variabel tidak mengandung tren. Nah, tapi pengujian tes line ini belum cukup biar kayak lebih validitasnya lah atau two step verification lah ibaratnya kita perlu the fuller juga. Kayak gitu, the fuller AR4. Nah, ini hasilnya McKinnonnya 0,0000. Karena dia McKinnonnya kurang dari alpha, berarti dia datanya itu sudah stasioner. Kayak gitu. Oke, nah hipotesisnya kayak gini. Nah, itulah intinya sama kayak yang biasanya. Nah, bisa kita lihat hasilnya, p-value itu kurang dari alfa. Nilai 0,00 itu kurang dari 0,05, makanya 0 ditolak. Jadi kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, dalam residu bersamaan AR4 di tingkat level, sudah tidak terdapat unit root, atau residu bersamaan AR4 di tingkat level itu sudah stasioner. Wait, salah. Ini harusnya di turunan pertama ya. Maaf, baru sadar. Nah, sorry. Ini juga sebenarnya tinggal kalian sesuaikan aja sih, kayak gitu. Nah, terus setelah kita the fuller, itu baru kita bisa melihat atau menguji si white noise-nya. Karena kalau salah satu syarat white noise itu datanya sudah stasioner. Jadi, komennya WN tes Q AR 4. Nah, ini karena dia nilainya itu udah lebih dari 0,05, berarti nih p-value udah lebih dari alpha atau 0,4928 itu udah lebih dari 0,05, maka nolnya tidak dapat ditolak. Nah, kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa model AS1 di tingkat level ini sudah mengabarkan keadaan data yang sebenarnya. Nah, next step itu kita ingin mengetahui nilai Akaike Information Criterion, terus Bayesian Information Criterion, dan juga log likelihood dari AR4 sendiri. Komennya tinggal Estat IC. Nah, ini ya, ada nilai-nilainya. AIC-nya minus 1121,036, Bayesiannya minus 1102,292, terus LL-nya atau log likelihood-nya nilainya 566,518. Kayak gitu, tinggal kalian catat. Saya aku mau kopas aja. Sebentar ya. Nah, nah ini ya, hasilnya sama. Tuh. By the way, kalau misalkan nanti kan di sini AR ya, terus nanti kalian mau ngejalanin perintah untuk Estat IC MA. Nah, kalian jangan lupa untuk ngeran ininya dulu ya, si Arimanya. Karena kalau misalkan kalian belum ngejalanin Arima, Estat IC-nya nanti nggak bisa baca. Kayak kalian itu mau model apa, kayak gitu. Jadi harus, kalau misalkan kalian mau nge-cross check, kalian run dulu regresinya, baru kalian Estat IC. Kayak gitu. Nah, next itu langkahnya sama. Jadi aku cepetin aja lah ya. Karena di bawah ada komen tambahan yang praktikum kemarin belum dipelajari. Kayak gitu. Nah, di sini estimasi regresi dengan model MA pada variabel LPDB. LGDP sih. Beda bahasa aja. Nah, gunakan diferensi pertama dan interpretasikan leg keempat. Komennya, Arima, LGDP, Arima, 0, 1, 4. Nah, ini kita lihat dulu deh. Tuh, kan lama ya. Kalau misalkan kalian lihat tadi, regenerate dari regresinya itu agak lama karena ah, iterationnya itu eh, banyak sampai 7. Makanya kalau misalkan lebih baik, kalian pakai nolog aja. Tuh, biar nilai regresinya langsung keluar. Kayak gitu. Nah, persamaan modelnya kayak gini ya.
bisa kalian lihat aja. Jadi 0,0081-nya datangnya dari konstantanya. Terus ini si epsilon t itu merupakan apa ya, kayak kode name dari si errornya. Jadi kalian tambahin, terus ini baru nilai-nilainya dari leg 1 sampai leg 4. Kayak gitu. Interpretasinya untuk yang shock, model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada error atau shock pada pertumbuhan PDB sebesar satu satuan pada 4 kuartal sebelumnya atau T-4, maka akan meningkatkan pertumbuhan GDP sebesar 0,18% ceteris paribus. Jadi karena tadi dimintanya untuk interpretasikan leg keempat aja, jadi kalian lihatnya di hasil yang leg keempat aja. Kayak gitu. Nah, next pengecekan stasionaritasnya sama aja. Predik MA4R, terus TS line. Nah, ini dia datanya juga udah nggak mengandung tren ya, berarti dia sudah stasioner. Tapi biar lebih yakin, kita do fuller. Nah, ini ya, dia 0,00 berarti udah kurang dari tingkat signifikansinya, berarti terbukti sudah stasioner. Terus white noise-nya WNTSQ. Nah, dia udah lebih, berarti ini dia juga sudah white noise. Nah, ini untuk AIC BIC-nya juga tinggal estat IC. Nah, dia hasilnya muncul di sini. Minus 1123, 5678902, dan seterusnya. Ini aku kopas lagi di sini ya, biar cepat. Nah, terus kita suruh, oh, udah masuk ke model yang terakhir. Ini estimasi dengan model ARIMA 4. Kalau ARIMA 4 berarti ARIMA, LGDP, ARIMA. Terus, eh nah, karena AR-nya kita disuruh 4, kita ubah P-nya jadi 4, terus MA-nya juga disuruh ya, jadi 4, kita ubah 4, terus tadi kan kita turunin ke first differencing, jadi kayak gini komennya, Arima LGDP, Arima, terus 4, 1, 4. Terus tinggal kalian, dan, nah ini nih, lihat, ini panjang banget. Nah, ini Stata itu lagi ngebaca parameter keberapa sih yang bisa digunakan. Nah, di sini terbukti kan, dia sampai ngulangin 65 kali. Dengan tulisan di sini not concave, backup, 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 backup. Berarti dia itu berusaha untuk mengubah modelnya berkali-kali, tapi ternyata hasilnya masih belum stabil kayak gitu nih. Kalau kalian lihat, yang tulisannya backup itu dia mengulang nilai yang sebelumnya nih. 567,903116 dan seterusnya. Terus di sini kalau not concave itu berarti dia tidak terdistribusi normal. Kalau misalkan kalian tahu kan kalau di statistik itu kan ada yang namanya bell curve. Itu kan datanya terdistribusi secara normal, rata kiri, rata kanan. Nah, berarti kalau di sini di not concave itu dia belum eh, terdistribusi normal kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini kan makan waktu. Jadi kalian bisa tinggal pakai nolog aja kayak tadi. Nolog. Hasilnya sama kok. Cuman ini langsung regresinya. Tuh. Nah, terus ini ya. Wait. Nah, untuk interpretasi mu-nya, tanpa adanya perubahan pada variabel-variabel lain dalam model, peningkatan pertumbuhan PDB US pada 1960 kuartal 3 sampai 2002 itu sebesar 0,08%. Terus buat yang ini juga kalian tinggal ambil aja kesimpulan dari yang atas. Kayak gitu. Karena sama aja, tinggal kalian ubah nilai-nilainya. Nah, anyways, kalau kemarin di kelas aku dijelasin, jadi kenapa kalau misalkan kalian modelnya ARIMA atau ARMA, itu nilai MA di leg terakhir itu cenderung selalu negatif. Ini untuk menstabilkan biar nilai moving average-nya itu enggak non-invertible. Nah, apa yang dimaksud non-invertible? Non-invertible itu kondisi ketika datanya itu
bermasalah atau tidak stabil secara matematis sehingga si data yang kita punya, si moving average-nya itu nggak bisa direpresentasikan dengan baik ke bentuk tak hingga. Maka dari itu, kalau misalkan di ARIMA, itu kan kita menggunakan model autoregresif. Nah, si autoregresif ini kita gunakan untuk mengoreksi nilai moving average yang ada masalah non-invertible, kayak gitu. Nah, next kita pengecekan stasionaritas sama tinggal predik Arima ya, Arima 4 terus R. Nah, ini ada satu missing value sama ya, alasannya kayak yang tadi. Terus tinggal TS line Arima 4. Nah, ini dia juga sudah stasioner karena tidak menunjukkan kecenderungan GDP-nya itu naik atau turun. Terus selanjutnya pakai Defuller. Nah, ini ketutupan. Wait, wait, wait. Nah, nilainya udah kurang dari 0,05, berarti dia sudah stasioner. Yang terakhir, kita menguji white noise. Berarti kita WNTSQ A5 4. Nah, dia karena udah lebih dari 0,05, berarti dia juga sudah white noise atau sudah menunjukkan keadaan data yang sebenarnya. Nah, terus AIC, BIC itu sama aja lah. Intinya Estat IC. Nah, hasilnya muncul. Aku kopas dulu. Ini. Nah, oke, udah kita dapat nilai dari Arima 44. Nah, terus yang ditanya modelnya yang terbaik yang ingin kita gunakan itu apakah autoregressive, moving average, atau Arima. Kalian tinggal kopas lagi nilai-nilai dari yang udah kalian estimasikan nilai Akaike, Bayesian, dan juga log likelihood-nya. Sini aku udah nyatet ya, jadi tinggal aku kopas. Nah, kalau udah kalian bandingin, kan syarat pertama yang harus dilewati lah ya oleh semua model untuk dikategorikan sebagai model terbaik itu adalah white noise. Nah, di sini semuanya itu sudah white noise. Berarti kayak nggak ada variabel yang udah langsung bisa ke seleksi atau ke eliminasi. Terus kita masuk ke kriteria yang kedua. eh wait. Nah, kriteria kedua itu kita membandingkan nilai AIC BIC yang terkecil. Nah, bisa kalian lihat, nilai yang cenderung AIC dan BIC-nya terkecil itu adalah nilai nih. Dia kan lebih kecil ya AIC BIC-nya dibanding ARIMA dan AR. Nah, next step, kita melihat nilai LL terbesar atau log likelihood-nya. Karena kan log likelihood itu menggambarkan seberapa baik model untuk digunakan. Kayak gitu. Sehingga semakin besar nilainya, semakin baik. Nah, di sini sebenarnya yang paling gede itu nilai ARIMA. Tapi kan syarat yang kedua itu lihat AIC sama BIC ya. Yang dimana AIC dan BIC itu eh, apa ya kayak yang memenuhi syarat paling kecil itu sih MA. Sehingga di sini model terbaiknya itu model MA 4 kayak gitu. Nah, di sini aku kopas aja kesimpulannya. Ya. Nah, berarti model terbaik adalah model astaga model MA4 karena residualnya sudah white noise serta memiliki nilai AIC yang paling kecil dan LL yang relatif paling besar. Karena dia nggak paling besar, jadi kita pakai relatif paling besar kayak gitu dibanding model lain yang sudah white noise kayak gitu. Nah, kalau di praktikum kemarin kan cuma sampai sini ya. Kalau di kelas aku sebenarnya ada komen tambahan lagi, cuman nggak apa-apa di sini aku jelasin lagi kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sini kalian lihat mana ya? Kenapa harus ke atas? Wait. Di sini, coba kita bayar lagi deh. Nah, kalau kalian lihat, data terakhirnya itu menunjukkan di time 2002 kuartal 2. Nah, gimana sih Teh caranya? Apakah kita bisa mengestimasi sampai misal tahun 2002, 2000 berapa ya? 2010 kuartal 4 misal. Bisa.
Caranya gimana? Caranya dengan nge-forecast. Kayak gitu. Nah, kemarin kalau di kelas aku udah sempat aku mention dikit. Tapi di sini biar kalian lebih paham lagi. Jadi kalian berapa orang nih? 18 orang. 18. Ya, sekitar 15 orang lah ya selain aku dan JJ. Yang join itu ada insight tambahan lah ya terkait forecasting, statis, dan dinamis. Karena ini belum dipelajari di praktikum kemarin. Kayak gitu. Nah, caranya itu yang pertama, kalau misal kalian pengen eh, memprediksi 30 kuartal ke depan. Caranya gimana, Teh? Caranya, yang pertama, kalian pakai komen TS Upten, koma, at 30. Ini misal ya, misal aku kasih di sini keterangan. Ih, eh, bentar. Nah, hmm, forecast 30 kuartal ke depan. Nah, nah, kalau misalkan di kelasnya Pak Eksa, ujiannya kayak gini nih bentukannya. Kita harus nge-forecast. Jadi bukan hanya kita bisa memodelkan, tapi kita harus forecast melihat ke depan apakah dia lebih baik atau enggak. Kayak gitu. Nah, caranya kalau misalkan kalian mau 30 ya berarti TS Appen at 30. Kalau mau 10 ya udah 10. Nah, ini ngaruhnya di mana, Teh? Nih, kita run dulu ya. Nah, kita BR lagi. Nah, tadi kan datanya terakhir di sini ya, 2002 kuartal 2. Nah, secara otomatis, karena kita menambahkan komen at 30, Stata itu langsung ngebaca atau ngeregenerate dari nih, set waktunya, nambahin 30 kuartal ke depan. Jadi di sini ada ketambahan 2002 kuartal 3 sampai 2009 kuartal 4. Kayak gitu. Nah, nilainya kan masih nol. Ya iya, karena belum kita prediksi, makanya dia nilainya masih nol. Nah, ini kita baru menambahkan waktunya dulu, kayak gitu. Nah, terus cara nambahin hasilnya gimana, Teh? Caranya itu gini, predict y hat. Terus karena kita ingin melihat 30 ke depan, berarti kan jauh ya. Kalau jauh itu dinamakan prediksi dynamic model. Berarti kita pakai dynamic, terus kalian kurungin lagi. Kita kan tadi set waktunya itu TQ ya. Kalau misalkan kalian dex lagi ya. Wait. Nih kalian dex lagi. Nih, di sini tuh bentukannya TQ si time-nya. Sehingga di sini kita tambahin TQ, terus kurungin lagi. Itu kalian masukin periode awal yang ingin kalian forecast. Nih, kita BR lagi ya. Di sini kan datanya atau hasilnya itu cuma sampai 2002 kuartal 2. Berarti periode pertama atau periode awal yang ingin kita forecasting hasilnya itu mulai dari 2002 kuartil 3 sampai 2009 kuartal 4. Jadi tinggal kalian tambahin 2002 kuartal 3. Nih, kalian run. Nih, udah ada predicted value. Terus nambahnya di mana? Kita BR ulang. Nah, ini yang tadi kosong, sekarang udah ada nilai head. Tadi kan nggak ada y head ya. Ini merupakan prediksi seberapa banyak atau berapa persen sih kenaikan atau penurunan GDP dari US ini yang akan terjadi 30 kuartal ke depan. Kayak gitu. Lah, terus kenapa ini masih kosong, Teh? Kenapa ini masih missing value? Ini missing value karena dia nggak ada di dataset kita. Kayak gitu. Ini kan data real time ya. Ini data yang benar-benar nyata, bukan data forecasting. Sehingga dia menilainya missing value. Yang kita lihat itu nilai prediksinya atau nilai y hat-nya. Nah, di sini itu bisa dilihat. Ini berarti kalau 2002 kuartal 3 itu ada kemungkinan si GDP-nya itu naik sebesar 0,007% dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi di sini datanya kosong, itu karena dia data real time. Yang data prediction itu merupakan Y hat. Kalau di statistik, Y hat itu dinamakan fitted value atau prediksi nilai dari Y ketika melihat pergerakan dari variabel X-nya. Kayak gitu. Nah, selain ini, kita juga bisa forecast ada dua cara, yaitu dengan statis dan eh dinamis.
Kalau statis, itu dia hanya bisa memprediksi satu kuartal ke depan saja. Karena dia statis, jadi dia kayak cuman melihat data yang kuartal sebelumnya, oke aku maju satu langkah, kayak gitu. Itu karena statis. Statis kan dari bahasanya aja kayak diem lah yang intinya, jadi kayak dia cuma maju sedikit, jadi cuma satu kuartal. Kalau dinamis, dia bisa prediksi 30 kuartal ke depan. Kalau kalian nambahin ads-nya 100, dia bisa baca loh sampai 100 kuartal ke depan. Kayak gitu. Jadi tergantung yang kalian tambahin ads-nya di sini. Kayak gitu. Nah, caranya gimana? Komen ya. Predict X, XB. Kalian run dulu. Ini berarti X. Kita mengestimasikan X itu sebagai XB atau XB-nya itu Y hat ya. Nih, kalian lihat option XB assume predicted value. Nah, kayak gitu. Terus kita predict juga, predict statis Y. Kalian run. Nah, 30 missing value. Nah, terus kalian TS line statis L LDP. Nah, ini merupakan estimasi yang atau prediction yang kita hasilkan. Yang biru itu menunjukkan bahwa ini adalah prediksi kita, prediksi secara statis. Sedangkan yang merah itu merupakan data realnya. Nah, di sini semakin garis merah dan birunya menyatu, berarti prediksi kita itu nggak terlalu jauh dibanding data aslinya. Kayak gitu. Kalau misalkan makin jauh, berarti kan prediksinya makin jelek kayak gitu. Nah, jadi ini kan nempel ya, hampir nempel, sehingga prediksinya itu tergolong baik kayak gitu. Nah, ini belum selesai sampai sini ya. Nah, ini buat yang statis. Kalau yang dinamis, komennya mirip-mirip sama yang ini. Cuman, dia bisa ngebaca dari awal sampai eh, 2009 kuartal 4 tadi. Caranya sama, kalian gini. Predict, dinamis, ini tuh dynamic ya. Kayak gini, bisa kalian dynamicin juga bisa. Terus, sama TQ 2002 kuartal 3. Kita BR lagi. Belum di BR. Benar. Kalian tes lain dulu. Nah, ini juga mepet ya. Bisa kalian lihat kalau Y predicted itu mirip-mirip dengan data aslinya, data GDP-nya. Sehingga estimasi yang kita lakukan itu berarti nggak terlalu jauh dari kondisi real di dunia nyatanya. Kayak gitu. Nah, coba kita BR. Nah, di sini udah nambah nih nilai statis dan juga dinamisnya. Kayak gitu. Tuh, kalau statis, dia cuma nambah satu kuartal ke depan yang tadi aku bilang. Tadi kan data terakhirnya 2002 kuartal 2 ya. Nah, di kalau statis dia cuma bisa baca sampai 2002 kuartal 3 kayak gitu. Nah, kalau si dinamis dia bisa baca sampai terakhir, sampai sini. Nih, 2009 kuartal 4 kebaca sama dia. Kayak gitu. Jadi bedanya statis dan dinamis, kalau statis itu dia cuma bisa memprediksi satu periode ke depan doang. Kalau dinamis, even 100 pun kalian bisa prediksi tergantung ads on yang kalian tambahin di sini. Kayak gitu. Nah, terus langkah terakhir, terakhir nih, bentar lagi kelar kok. Itu kita forecast tails. Yuk, caranya, caranya, komen itu FC stats, berarti forecast statistik, GDP, statis, terus forecast stat juga, LGDP,
dinamis, kalian kan? Kalian kan? Nah, di sini nilai tells you dari statis dan dinamis itu akan sama. Nih, tells you-nya. Nah, ini kesimpulannya di sini. Kalau misalkan, nih, ada hipotesisnya. Hmm, nih. Udah ada nih hipotesisnya di bawah. Nah, tinggal kalian baca nih. Kalau misalkan HO, itu berarti model peramalan ARMA 44 di turunan pertama itu kurang akurat dibandingkan dengan peramalan naif. Peramalan naif itu peramalan yang sifatnya simple. Jadi dia nggak apa ya, nggak terlalu bisa ngebaca situationnya. Kayak gitu. Atau subjektif lah intinya. Terus kalau misalkan yang HA, alternatif, itu model peramalan. Lah, model peramalan ARMA 44 di turunan pertama itu lebih akurat dibandingkan peramalan naif. Nah, uji kriterianya, kalau misalkan dia kurang dari satu, H0 ditolak. Kayak gitu, berarti dia tidak akurat. Kalau misalkan dia lebih dari satu, dia lebih akurat. Kayak gitu. Nah, kesimpulannya karena 0,6854 itu kurang dari satu, maka model peramalan statis dan dinamis pada variabel LGDP itu lebih akurat dibandingkan dengan peramalan naif. Jadi kayak gitu ya guys. Ini adalah komen tambahan yang kalian dapatin di sini, di study group doang. Kalau di praktikum belum diajarin. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang ikut study group ini berarti lebih apa ya, ada insight tambahan lah selain yang materi kemarin kayak gitu, terus tinggal di fokus selesai, udah deh. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Satu, dua, tiga. Oke lah, kalau misalkan udah nggak ada, bener kan nggak ada kan, aku balikin lagi ke Chems. Makasih Chems. Vanes, halo Vanes. Halo Teh. Oke, oke, aku balikin lagi ke Vanes. Makasih teman-teman semua yang sudah join sampai akhir. Makasih juga Vanes dan juga Chels. Makasih JJ juga. Makasih guys. Terima kasih Teh Dewi dan Teh Jess atas pemateriannya hari ini dan makasih juga Kakang Teteh yang udah hadir di SG hari ini. Dan untuk pertanyaannya tadi ada record atau enggak ada nanti akan aku share secepatnya. Makasih semua, udah boleh live ya. Oke, makasih Ceng, sama kasih Teh Dewi dan Teh Makasih Jess. Teh. Terima kasih, Kak Dewi. Yes.